شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hari kedua pemberangkatan jemaah haji dari Madinah, sekitar 6.000 jemaah haji tiba di kota suci Mekah. Salah satu kloter yang datang adalah mereka yang berasal dari embarkasi Jakarta, Banten, sebanyak hampir 400 orang. Ya saudara, hari ini saya membersamai kedatangan jemaah haji kloter JKB alias embarkasi Jakarta, Banten. Sebanyak 10 bus dengan 393 anggota jemaah haji sudah datang di Mekah. Jemaah ini akan menginap di Hotel Al-Hidayah Tower 1. Ini adalah salah satu hotel terbesar yang dipesan Kementerian Haji dan Umroh untuk jemaah haji Indonesia. Hotel ini bisa menampung hingga 21.000 anggota jemaah haji. Yang juga menarik, di kawasan hotel ini ada pusat perbelanjaan alias mall yang besar sekali. Jadi jemaah bisa berbelanja oleh-oleh setelah melakukan ibadah di Tanah Suci. Jamaah yang ditempatkan di sektor 10 menempati satu hotel namanya Al-Hidayah dengan 10 tower, daya tampungnya 21.380. Ini luar biasa, insya Allah 10 tower yang akan ditempati jamaah dari embarkasi BDJ, kemudian ada 19 kloter, kemudian dari PDG 14 kloter, dan juga dari JKB 24 kloter. Pemberangkatan hari kedua dari Madinah ke Mekah, Kemenhaj memberangkatkan lebih dari 5.800 anggota jemaah haji. Mereka adalah jemaah yang berasal dari embarkasi Jakarta, Banten, embarkasi Padang, hingga embarkasi Banjarmasin. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah menegaskan agar seluruh warga negara Indonesia tidak melakukan ibadah haji secara ilegal. Selain melanggar aturan, haji tanpa izin resmi juga terancam sanksi berat berupa denda hingga hukuman penjara. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan ketat terkait penyelenggaraan ibadah haji. Setiap orang yang kedapatan melakukan haji tanpa izin resmi akan dikenakan denda hingga 400 juta rupiah. Pelanggar juga terancam deportasi dan larangan masuk kembali ke Arab Saudi dalam jangka waktu tertentu. Sementara bagi pihak yang memfasilitasi haji ilegal, seperti penyedia akomodasi atau transportasi, akan dikenakan denda lebih besar dan ancaman penjara. Pemerintah Arab Saudi sangat ketat dalam kampanye mereka La Hajj Bila Tasrih, dilarang berhaji bagi mereka yang tidak memiliki tasrih. Sejak kampanye ini dimulai sejak tahun 2024 dan di 2025 enforcement-nya sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan tahun lalu itu banyak sekali kasus-kasus di mana warga negara, di mana penduduk Arab Saudi ataupun warga negara asing yang ingin masuk Mekah tidak memiliki tasrih itu ada yang ditolak sekitar 200.000 lebih. Kemudian juga ada 200.000 lebih dari orang-orang yang tidak berhak berada di Mekah dikeluarkan dari kota Mekah. Dapur Asrama Haji Embarkasi Surabaya bekerja selama 24 jam untuk menyiapkan makanan bagi ribuan jemaah calon haji setiap hari. Menu makanan Nusantara khas Jawa Timur dipilih karena sesuai lidah jemaah calon haji dan disajikan 3 kali sehari. Dapur Asrama Haji Surabaya menjadi bagian tersibuk selama pelaksanaan ibadah haji di Embarkasi Surabaya. Setiap hari, 125 petugas dapur harus memasak untuk makan pagi, siang, dan malam bagi jemaah calon haji yang masuk asrama haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Masakan yang dihidangkan seperti sayur asem, sayur bayam, ikan, tempe bacem, ayam, hingga daging menjadi menu utama. Sekali memasak, Dapur Asrama Haji Surabaya menyiapkan lebih dari 1.900 porsi untuk sekitar 5 kloter jemaah haji. Petugas Dapur Asrama Haji Surabaya juga menyiapkan menu khusus bagi jemaah lansia dengan masakan nasi tim atau bubur, daging yang dihaluskan, serta kandungan garam yang dikurangi. Paket menu yang kami sediakan itu untuk tahun ini ada 3 paket menu. Jadi ada paket A, paket B, dan paket C. Jadi untuk besok itu kita siapkan untuk paket menu A. Untuk menunya itu sebenarnya sama untuk menu lansia, cuma nanti dari tekstur makanannya aja yang berbeda, Mas.
Jadi kalau untuk nasinya itu lebih ke nasi tim atau bubur gitu. Dan untuk ayam itu kita ini kan pakai ayam suwir. Dagingnya juga nanti daging suwir atau daging giling gitu loh Mas. Kalau untuk menu-menu lainnya seperti tahu, telur itu sama aja sih. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi PT Kereta